Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holkiono, nomor peserta 985135030769. Guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Islamiyah, Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 1, LPTK Universitas Islam Negeri Datok Krama, Palu. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Islamiyah kelas 1 dengan materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, kita absen dulu. Rahman, Febri, Lutfia, Ulfatul Karimah, Siti Zahriatul Jannah, Imratul Hasana, Alvin Pradama, Muhammad Ali Nifki. Sudah selesai? Kita absen. Bagaimana pertemuan yang kemarin? Tugasnya sudah selesai atau tidak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kumpulkan tugasnya yang kemarin. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyelesaikan tugas yang kemarin. Jadi sekarang kita melanjutkan materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi perkembangan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu para pengganti Rasulullah, baik di bidang agama maupun sebagai kepala negara.
Siapa Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu adalah yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali. dan juga sekaligus sahabat Nabi. Sahabat Nabi dimulai semenjak sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi sampai kanjeng Nabi itu wafat. Nah, dialah salah satu sahabat Nabi yang dipercaya akan menggantikan kepemimpinannya kanjeng Nabi. Di samping itu Khulafaur Rasyidin bukan cuman menggantikan sebagai pengganti atau penerus kanjeng Nabi di bidang agama saja, akan tetapi juga sebagai kepala negara juga. Terus bagaimana cara kepemimpinannya? Ya dipilih oleh para sahabat-sahabat yang lain yang dipercaya siapa di antara sahabat yang 4 itu yang akan menggantikan kanjeng Nabi atau yang lebih dipercaya oleh masyarakat juga. Ternyata setelah hasil musyawarah disetujui oleh para sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar yang pantas menggantikan kepemimpinannya Rasulullah. Dari faktor apa? Yang pertama, terpilihnya Sayyidina Abu Bakar karena yang pertama adalah umur. Umur sudah mencapai pemimpin pengganti Rasulullah. Yang kedua, karena Sayyidina Abu Bakar lah yang selalu menemani kanjeng Nabi dimulai sebelum diangkat menjadi nabi sampai kanjeng Nabi itu menerima wahyu. Jadi tahu seluk-beluknya kanjeng Nabi. Nah, itu alasan yang pertama. Nah, yang kedua, yang ketiga, alasan yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah. Dia mampu mengayomi terhadap masyarakat. Tidak membeda-bedakan antara, selalu mengayomi walaupun ada perbedaan agama ataupun perbedaan sosial, baik yang miskin maupun yang mampu. Itu alasan kenapa para sahabat yang lain itu setuju yang menggantikan kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Karena yang paling kuat, alasan yang paling kuat adalah yaitu Sayyidina Abu Bakar. Hanya Sayyidina Abu Bakar lah yang mampu menggantikan setelah Rasulullah itu wafat. Terus Sayyidina Abu Bakar juga banyak pengalamannya belajar tentang kepemimpinan kepada Rasulullah. Karena yang selalu menemani Rasulullah di saat Rasulullah itu menjadi sebagai pemimpin agama maupun negara, yang selalu menemani Rasulullah yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau boleh dicontohkan di era yang sekarang, Sayyidina Abu Bakar itu ajudan. Ajudannya Nabi Muhammad. Terus Sayyidina Abu Bakar itu selalu menemani Rasulullah, itu dimulai dari Mekah sampai ke Madinah. Itulah alasan kenapa paling kuat, paling banyak yang setuju menemani menjadi pemimpin negara yaitu Sayyidina Abu Bakar. Karena pengalamannya itu sangat luar biasa bersama Rasulullah. Terus gaya kepemimpinannya bagaimana? Gaya kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar itu tidak lepas dari apa yang Rasulullah itu pimpin sebelumnya. Sama, tidak ada bedanya. Karena memang itulah titipannya titipannya Rasulullah terhadap Sayyidina Abu Bakar. Apakah itu sama? Tidak sama cara pemilihannya.
di antara para sahabat-sahabat yang lain. Ada yang menggunakan musyawarah dan juga ada yang menggunakan voting juga. Tapi votingnya itu di antara para sahabat-sahabat yang juga sahabat itu mumpuni di bidang kepemimpinan juga. Nah itu kalau dulu. Jadi yang terbanyak yang juga masuk syaratnya, maka itulah yang terpilih menjadi sebagai pemimpin dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali. Begitu. Terus apakah sama cara pemilihan yang dulu sampai dengan yang sekarang? Justru yang jauh berbeda, karena yang sekarang itu sudah yang ada yang namanya pemilihan menggunakan dengan rakyat itu sendiri. Tapi kalau dulu itu hanya beberapa sahabat saja yang memilih. Beda dengan yang sekarang. Kenapa? Apa perbedaannya? Nah, di era yang dulu itu masih menganut yang namanya kepemimpinannya kerajaan. Nah, jadi memilihnya itu dipilih oleh sebagian orang saja. Kalau yang sekarang itu republik berdasarkan dengan negara, maka dipilih oleh rakyat. Itu yang namanya demokrasi. Jadi calon-calon yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, yang paling banyak suaranya itu yang menjadi sebagai kepala negara. Itulah kalau bertanya tentang kepemimpinan. Mungkin di sini sudah paham. Ini ada juga di mana biasanya dulu letak tempat musyawarahnya itu. Kalau dulu yang dijadikan tempat bermusyawarah baik pada masa zamannya Rasulullah masih menjadi pemimpin ataupun pada masa kepemerintahannya Khulafaur Rasyidin, itu tempatnya satu-satunya yang menjadi tempat khusus untuk bermusyawarah yaitu di tempatnya siapa? Ada yang masih ingat? Yaitu adalah siapa? Tidak ada. Jadi yang selalu menjadi tempat yaitu sahabat siapa lah? Itu lupa juga. Bukan di mana-mana, akan tetapi setelah kepemimpinannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang menjadi pemimpin, maka itu dialihkan rata-rata dialihkan ke masjid. Pantaslah di masjid itu rata-rata dijadikan tempat pendidikan, sekaligus juga dijadikan tempat pendidikan. Maka saat di samping masjid itu menjadi tempat ibadah, maka disitulah masjid itu sekaligus menjadi tempat masyarakat untuk menempuh pendidikan. Jadi itu awalnya. Juga pada masa kepemimpinannya Sayyidina Abu Bakar, juga salah satu tokoh yang termasuk dalam Islam yang pertama juga, yaitu yang disebut dengan as-sabiqun al-awwal. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk tuh. Makanya pantaslah sahabat yang empat itu memimpin dan terpilih sebagai penggantinya Rasulullah. Itu. Mungkin
ada pertanyaan di sisi yang lain yang masih belum materi dipahami, barangkali dipersilakan. Ya, silakan. Bagaimana biografi kepemimpinan Umar bin Khattab? Jadi ini biografi kepemimpinannya Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat Nabi yang paling keras, yang paling kasar dan tegas orangnya. Jadi kasarnya bukan asal-asalan kasar, akan tetapi kasarnya Sayyidina Umar itu tegas dalam kebenaran. Salah satu contoh, Sayyidina Abu Bakar pernah ada masyarakat yang mengadukan kejadiannya terhadap Sayyidina Umar. Pada waktu Sayyidina Umar menjadi seorang pemimpin, bahwasanya walaupun itu orang Yahudi, karena merasa orang Yahudi itu ditindas dan merasa dirinya itu tidak pernah sebagai masyarakat itu tidak ada keadilan dalam kepemimpinannya, maka mengadukan ke presidennya. Presidennya itu adalah Sayyidina Umar. Disitulah Sayyidina Umar itu menindak bawahnya agar supaya bawahnya itu tegas dalam menjalani keadilan. Nah, itulah Sayyidina Umar, tanpa pandang pilih, tanpa pandang bulu. Jangankan orang lain, anaknya sendiri kalau berbuat salah, maka Sayyidina Umar sendiri yang akan menghukumnya. Itulah seorang gaya kepemimpinannya Sayyidina Umar. Memang itu. Sayyidina Umar itu jangankan manusia yang takut. Sayyidina Umar itu ditakuti makhluk halus, yaitu setan juga. Nah, ini tuh jawabannya. Salah satu contoh bagian dari gaya kepemimpinan Sayyidina Umar. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Mungkin ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Bagaimana proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya beliau adalah terpilih melalui musyawarah. Musyawarah antar siapa? Nah, jadi oleh kesepakatan para sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat-sahabat yang lain menyetujui bahwasanya Sayyidina Abu Bakar lah yang pantas menggantikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan Sayyidina Abu Bakar itu banyak menimba ilmu kepemimpinan, karena dialah yang selalu bersama Rasulullah. Mulai sejak Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi seorang nabi, sampai Kanjeng Nabi itu wafat. Jadi itu hasil musyawarah. Di mana tempatnya? Di rumahnya yang selalu menjadi tempat, yaitu adalah di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Itu sebagai kantor. Seandainya itu sekarang, itu kantornya, tempat musyawarahnya di sana. Para sahabat. Ada pertanyaan lagi? Ya Pak, Ya, silakan. mengapa kita perlu mengetahui biografi ulama Rasul? Biografi itu
tentang gaya hidupnya Khulafaur Rasyidin. Mengapa sebagai orang Islam itu perlu mengetahui biografinya Khulafaur Rasyidin? Karena itulah Khulafaur Rasyidin adalah salah satunya penggantinya Rasulullah. Bagaimana kehidupan pada masa Rasulullah itu diterapkan di masa Khulafaur Rasyidin dan juga seterusnya sampai yang sekarang, sampai ke para ulama. Itulah satu-satunya warisannya Rasulullah. Ya, salah satunya yaitu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu perlu. Pemimpin yang seperti apa yang perlu ditiru? Yang pertama, pemimpinnya harus adil, baik pemimpin dalam rumah tangga maupun negara, dan menegakkan keadilan, dan juga patut dicontoh di bidang agama, juga tidak lepas dari kehidupannya Rasulullah. Itulah kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin. Apakah bisa berkembang? Berkembang. Karena dulunya pada zamannya Rasulullah itu salah satu contoh perkembangan kepemimpinan dan seterusnya yang dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah salah satu contoh di eranya Rasulullah masih belum, ya memang mungkin Al-Quran itu masih belum dikumpulkan menjadi 30 juz, menjadi mushaf. Nah, setelah dipimpin oleh Sayyidina Utsman, yaitu termasuk Khulafaur Rasyidin, maka disitulah Al-Quran itu dikumpulkan menjadi 30 juz, yaitu adalah menjadi mushaf. Makanya mushaf yang Al-Quran yang sekarang rata-rata itu dinamakan mushaf Utsmani. Nah, karena yang berhasil mengumpulkan Al-Quran ayat demi ayat dikumpulkan menjadi 30 juz. Nah, karena yang berhasil adalah memimpin dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi 30 juz, yaitu Sayyidina Utsman. Itu salah satu, agar mempermudah umat Islam. Salah satu alasan, dan juga alasan yang paling kuat, yaitu karena banyak para sahabat Rasulullah yang meninggal, yang hafal Al-Quran, yang meninggal dalam peperangan. Khawatir itu semakin tidak ada, maka disitulah Sayyidina Utsman itu berharap dikumpulkan para sahabat yang penghafal Al-Quran itu menyetorkan ayat-ayat Al-Qurannya menjadi 30 juz, dikumpulkan menjadi mushaf. Pada masa kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin, juga di eranya kepemimpinannya Sayyidina Ali, juga Sayyidina Ali berhasil membangun kantor pendidikan atau membangun sebuah pendidikan juga, dan juga perpustakaan, agar supaya mempermudah para pemuda-pemuda Islam itu mempelajari tentang agama Islam. Itu salah satu perkembangan kepemimpinan dari zamannya Rasulullah ke Khulafaur Rasyidin. Karena pusatnya ilmu pengetahuan yaitu adalah Sayyidina Ali. Berkembanglah di situ sampai sekarang. Itulah kehebatannya para sahabat, sehingga para sahabat-sahabat yang lain itu memilih di antara yang 4 itu. Kenapa tidak yang lain? Karena mungkin sahabat yang lain itu belum bisa atau belum mampu memimpin sebagai pemimpin negara maupun sebagai pemimpin agama. Kalian sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, mungkin saya akhiri di materi ini. Kita ketemu di minggu yang akan datang. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.